So, aku bantu jelasin. Aku pingin kalian bisa cuan besar dari kripto, tapi lebih penting daripada konsep cuan besar atau potensi cuan besar, lebih penting mengamankan duit yang sudah ada. Jangan sampai rungkat, jangan sampai habis. Oke? Itu prioritas yang lebih penting. Apalagi di zaman sekarang. Ini kita omong, aku lagi rekam di tengah-tengah Mei 2025. Dan kalau kamu telitiin dan beneran ikutan kontennya Mindstack dari dulu sampai sekarang, dari kita mendirikan channel ini, 2022 kita udah bilang Bitcoin ada siklus. Siklusnya itu per 4 tahun. Nah, sesuai pola, ini sesuai dengan pola tersebut, dan ini udah kaki terakhir. Gitu loh. So, ada 1 tahun turun, 1 tahun kurang lebih ke samping walaupun naik sedikit, yaitu 2023. And then 2 tahun dia naik, yang roket tinggi. Oke, ini tahun keempat dari siklus 4 tahun. Cuma sisa berapa bulan lagi. So, walaupun mungkin ada entah itu influencer lain atau orang netizen lain yang mau pamerin, oh aku beli koin anu waktu masih kecil terus dapat 100 kali lipat, bla bla bla. Itu bukan hasil yang umum dan nggak bisa ditiru sama mayoritas orang, gitu loh. Jadi kita itu harus fokus ke apa itu yang realistis untuk mayoritas orang. Mesti bisa cuan sehat nggak? Masih bisa. Mesti bisa dapat nggak? Misalkan 4-5x dari duit kamu kalau masuknya itu kurang lebih sekarang. Yes, Bitcoin di 100.000 itu belum puncak, oke? Menurut data kami. Dan kalau kita ngomong kalau Bitcoin belum puncak, berarti altcoins lain juga belum puncak juga, right? Kenaikan, ya let's say kurang lebih 4-5x dari harga sekarang, masih bisa nggak? Yes, bisa. Tapi jangan over ekspektasi. Jangan kejar 100 kali lipat, dan karena kecantol di situ malah pegang altcoin yang bahaya, terus lewat dari puncaknya siklus kali ini malah masuk bear market, udah pegang koin pas di atas. Nah, itu yang bahaya. Itu yang rungkat terus kamu nggak akan bisa balik-balik. So, di sini aku akan sharing opini yang mungkin saat ini bunyinya counter intuitif. Jadi gak umum dan gak banyak orang akan setujui sama ini. Sampai udah lewat, sampai udah terjadi. Tapi ini opini saya. Mayoritas altcoin gak akan cetak all time high baru. Mayoritas. Ini kita omong dari berapa itu? 20-30 juta altcoins yang ada di listing coinmarketcap.com. Right? So, dari segitu banyak altcoins, minoritas akan cetak all time high baru. So, untuk bilang let's say Solana all time high baru nggak sebelum 2025 berakhir? Ya, probably. Kemungkinan besar yes. So, major altcoins ada kemungkinan walaupun bukan kepastian. Ada nggak koin yang bukan major pair kayak Solana yang mesti bisa all time high? Menurut saya yes, dan sudah saya sharing nama koin tersebut di dalam komunitas kita. Ada yang berinisial H, ada yang berinisial F, oke? Tapi mayoritas koin yang sudah ada histori, jangankan 1 tahun ke belakang, cuma 6 bulan ke belakang, right? Nggak akan cetak all time high yang baru, oke? Saya pernah sharing di dalam salah satu video sebelumnya, diagram atau gambaran yang bentuknya kayak roller coaster. Puncak pertama yang paling tinggi, momentumnya makin menurun dan makin kecil. Jadi siklusnya itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu ilustrasi yang sangat amat representatif, simbolis, dengan chart yang kamu akan lihat dari hampir semua altcoins. Hampir semua. Mau itu memes, mau itu infrastructure coins, mau itu AI coins, mau narratif manapun, hampir semua koin akan terlihat seperti itu. Nah, ada nggak pengecualian? Yes, ada. Oke, so di antara 30 juta koin, let's say 10 nama atau 20 nama yang yes, mereka cetak all time high baru. Tapi untuk bisa tebak mana itu 20 koinnya, nggak segampang itu. Oke, so yang harus dihitung adalah risk reward gitu loh. Jadi dari harga sekarang, kalau kita tahu puncak sebelum Januari kita exit waktu Bitcoin di 108.000, puncak itu di mana? Sekarang ke puncak itu, most likely puncaknya itu di antara sana, kayak si gambaran roller coaster tadi, oke? Nah, oke, kira-kira rewardnya berapa, risknya berapa? Nah, itu yang harus dihitungkan dan dipakai sebagai patokan, oke? Nah, kalau kamu melakukan itu, bisa nggak cuan sehat? Yes, bisa, gitu loh, oke? Tapi mayoritas orang nggak akan seperti itu. Mayoritas orang udah lihat harganya hampir cetak all time high mau all in, gitu. Dan itu akan bikin orang kecewa, oke? Banyak orang akan jadi korban, banyak orang akan rungkat, bla 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 bla. Oke, so that's my personal pandangan. Kalau kita ngomong Bitcoin, of course all time high. Cupping. Oke. Nah, kita udah posisikan diri waktu, so kita kan beli waktu di 15.000 di akhir 2022, terus sampai ke 108.000 dolar di akhir Januari kita out. Di April awal kita masuk lagi di kisaran 80 ribuan.
Oke, so kita santai-santai aja bagian yang di Bitcoin. Bagian di altcoin nggak bisa santai-santai. Karena kalau bukan Bitcoin, altcoins itu cuma short term play, short term gerakan gitu. Dan karena ini kaki yang terakhir, mau all in itu agak, miring pikirannya. Oke, it's dangerous. Nah, kalau kamu mau mempertaruhkan kekayaan kamu all in ke yang bukan Bitcoin, ya itu hak kamu. Tapi kalau modalnya udah gede, kalau modalnya udah puluhan M, ratusan M, gak bisa main seperti itu. Di tahun terakhir, di siklus per 4 tahun ini. Paham ya? So, that's what you have to pay attention to. Itu yang harus diperhatikan. Nah, of course, kita sih selalu berusaha untuk gampangin untuk member-member kita ya. Jadi di dalam komunitas kita, saya selalu sharing, okay, so saat ini aku lagi lakuin apa, pemandangan aku seperti apa. Nah, bagian Bitcoin kayaknya udah jelas. Bagian si altcoins, ada pocket, zona waktu, yang mana retail akan FOMO masuk, yang mana koin-koin yang receh, yang bener-bener kayak market cap-nya kecil banget, bisa roket, right? Harusnya bagian itu terulang, tapi yang disebut alt season, di mana semua kapal ikut naik, saat marketnya naik, semua altcoins moonshot semua, bagian itu kayaknya nggak akan ada. Oke. Dan kemungkinan besar nggak akan ada for a long time atau forever basically. Yang ada adalah individu coin. So coin-coin altcoin tertentu, altcoin yang nggak umum, so maybe like basket lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nama, yang dapat mayoritas duitnya. And yes, mereka bisa moonshot. Tapi untuk bisa dapat nama-nama koin itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Kalau kamu nggak research, kalau kamu nggak pelajari basically cara forecasting. Oke? Saya akan kasih satu clue tapi. Untuk meningkatkan chance bisa dapat the next fart coin ya. Kayak kalau kamu ingat, kita waktu itu kan pernah posting kita beli fart coin di $20 juta, market cap dia naik ke miliaran dolar, jadi kenaikan 50-100 kali lipat dapat. Right? Untuk dapat koin sejenis itu di kaki terakhir ini, satu, ya kalau kamu mau all in ya itu hak kamu lah. Tapi itu bukan akal yang sehat ya. Tapi clue-nya adalah dia akan ikuti naratif. Selalu ada naratif. Oke, dan kalau kamu bisa pinpoint mana itu naratif yang most likely dapat perhatian mass market retail, nah itulah tanda yang paling memungkinkan you bisa dapat the next fart coin. Itu yang kalau kita sharing nama koin di dalam komunitas, kita itu aiming untuk si naratif tersebut. Itulah yang kita sharing dalam komunitas kita. Okay? So, that's the clue. Tapi dilakukan dengan waspada atau hati-hati. Okay? Ini bukan lagi awal siklus 2022. Ini 2025. Setelah puncak ini, kalau siklusnya mengikuti pola yang mirip atau sama, setelah run yang terakhir, kaki terakhir ini, bear market. Dan kalau kamu kejebak, pegang koin yang salah di bear market, bye-bye. Nggak ada harapan lagi. Oke? So, oleh karena itu, you mau pakai akal yang sehat, kali ini harus lebih konservatif. Kali ini jangan mimpi 100 kali lipat, tapi kalau omong, 3 kali, 4 kali, 5 kali modal kamu, secara realistis, ya bisa. Oke? Tapi, of course, harus pelajari dulu. Oke? Jangan asal ikut tiruan terus malah kejebak. Oke? So, spend waktu, pelajari, spend waktu, yang kita posting di dalam komunitas, video-video, live call yang kita mengadakan, hadir, tanya, itu semua penting untuk kaki terakhir ini. Oke? Semoga itu bantu lurusin ekspektasi ya. Saya tetap harap kalian bisa cuan sehat di kaki terakhir ini, tapi dengan aman. Aman lebih penting daripada cuan sehatnya. And then, kalau kamu miss yang bagian ini, ada market berikutnya yang sudah kita share. Okay? Karena seperti yang udah aku posting, untuk pertama kalinya sepanjang historinya MainStack, ini pertama kalinya yang mana aku bilang ini waktunya mulai diversifikasi. Bukan agresif diversifikasinya, tapi mulai cicil diversifikasinya. Bukan hanya kripto. So that's coming and udah berjalan, tapi setelah kripto memuncak, ada next marketnya lagi. Okay, so see you guys next time and semoga ini bantu. Sukses ya, salam cuan.